Shalom sahabat Kalimatullah semuanya, selamat hari Minggu dan selamat merayakan Paskah untuk kita semua. Sebelum lanjut videonya, mari kita dengar ocehan Ustadz yang satu ini. Harusnya mati aja, nggak usah bangkit lagi. Bangkit untuk apa lagi gitu kan? Coba, Yesus bangkit untuk apa? Untuk menebus dosa manusia lagi, mati 2 kali dong Yesus. Kekristenan memperingati beberapa hari besar dalam satu tahun. Di antaranya Natal, Jumat Agung, Paskah, dan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Keempatnya merupakan peristiwa penting bagi iman Kristen, karena memang itulah ciri khas iman kita, rencana Allah menyelamatkan manusia. Kalau kita kembali ke masa awal kekristenan, Paulus menuliskan sesuatu yang menarik dalam suratnya pada jemaat di Korintus saat ia berbicara tentang kebangkitan tubuh setelah kematian. Begini katanya, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14. Paulus memiliki fokus yang sangat serius pada peristiwa kebangkitan Yesus sebagai tonggak iman Kristen. Sia-sia, kata ini memiliki konsekuensi yang tidak main-main. Kondisi yang berusaha dijelaskan dengan kata sia-sia adalah ketidakbergunaan, kosong, tidak ada artinya, buang-buang waktu. Bahkan kata Yunani untuk sia-sia yaitu kenos juga memiliki arti tidak berisi apa-apa dan tidak menghasilkan apa-apa. Jika boleh saya tegaskan, kalimat Paulus di atas mungkin saya akan berkata, kalau Kristus tidak bangkit, kekristenan tidak penting. Tapi jika Kristus benar-benar bangkit, maka kekristenan haruslah penting. Aku harus mati, namun bangkit di hari yang ketiga. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 dan 23 adalah salah satu perkataan Yesus tentang dirinya sendiri. Ia mengampuni dosa seseorang, dalam tanda kurung, hanya Allah yang berhak mengampuni dosa manusia. Dan ia mensahkan klaimnya itu dengan membuat banyak mujizat. Ia berkata bahwa ia sudah ada sebelum Abraham ada. Ia mensahkan hal tersebut dengan menceritakan pengetahuan yang mengagumkan banyak orang. Bahkan pemuka-pemuka agama dibuatnya tercengang. Yesus tidak mengada-ngada tentang apa yang dikatakan tentang dirinya sendiri, dan ia membuktikan semua yang ia ucapkan. Dengan begitu, tidak heran jika fakta kebangkitan Kristus berusaha digugurkan oleh beberapa kalangan ilmuwan dan kepercayaan di luar Kristen, karena kebangkitan Kristus meneguhkan 3 hal berikut ini. Pertama, Yesus adalah Allah. Yesus berkata bahwa Ia dan Allah Bapa adalah satu. Kita bisa dilihat di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Ia mengiyakan bahwa Ia adalah Tuhan. Silahkan teman-teman cek dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13. Dan memiliki keilahian yang sama dengan Allah, sehingga Ia disebut anak Allah yang maha tinggi. Lukas 1 ayat yang ke-32. Mengapa orang Yahudi begitu marah kalau memang Yesus tidak menyatakan bahwa dirinya adalah Allah? Sebuah klaim dari dirinya sendiri inilah yang juga akhirnya membuat orang Yahudi menyalibkan Dia. Semua yang Yesus ucapkan telah Ia buktikan. Ia berkata bahwa Ia akan bangkit dan Ia benar-benar bangkit. Ia menyatakan dirinya sebagai Allah, dan karena Ia adalah Allah, maka semua yang Ia katakan adalah benar. Kedua, Alkitab benar dan layak dipercaya. Pada masa Perjanjian Lama, domba digunakan sebagai korban penghapus dosa yang bersifat sementara. Allah berkata kepada Abraham bahwa Ia sendiri yang akan menyediakan korban penebus dosa. Nabi Yesaya menubuatkan penderitaan yang akan Yesus tanggung karena menggantikan hukuman kita. Yesaya pasal yang ke-53. Daud, Mika, Zakaria, Daniel pun menubuatkan kedatangan Yesus.
Ribuan tahun kemudian, Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia. Rangkaian nubuatan dan penggenapan ini terlalu mustahil jika hanya dikarang oleh pengikut Yesus seperti yang dituduhkan banyak kalangan. Ketiga, hanya ada satu jalan menuju surga. Selain ateisme, pluralisme adalah kepercayaan yang kini juga mulai diikuti oleh masyarakat modern. Dengan dalih agama membawa banyak perang dan permusuhan, kelompok ini berpendapat bahwa semua agama adalah sama-sama benar dan menuju kepada satu Allah yang sama. Namun Yesus yang ucapannya selalu benar karena ia adalah Allah sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Klaim dari Yesus ini sering dianggap sebagai klaim yang arogan dan egois. Namun sebenarnya janjinya ini adalah sebuah tanda kemurahan Allah atas manusia. Tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhi hukum Allah, sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan keselamatan jiwanya. Hanya Yesus yang mampu memberikan jaminan seserius ini. Inilah mengapa Paulus berkata bahwa karena Yesus Kristus benar-benar bangkit secara fisik, maka kita sebagai pengikutnya juga memiliki harapan akan kebangkitan yang sama seperti yang ia alami. Bukan kebangkitan secara roh atau jiwa saja, tapi tubuh kita juga akan dibangkitkan. Karena Yesus sudah mengalaminya lebih dulu dan menjanjikan hal yang sama kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan tubuhnya dicatat di dalam Alkitab. Di sepanjang kitab Injil dan surat Rasul-Rasul disaksikan oleh murid-muridnya. Tubuhnya terangkat disaksikan 500 orang. Ia menampakkan diri berkali-kali kepada para pengikutnya. Di luar teks Alkitab, serentetan penulis teks kuno menceritakan kehidupan dan kebangkitannya serta mencatatkannya dalam karya tulis mereka meskipun mereka bukan pengikut Yesus seperti Plato hingga Aristoteles. Kebangkitan Kristus adalah kabar baik bagi semua manusia. Sementara tidak pernah ada seorang pun yang berani menjamin keselamatan jiwa kita. Yesus datang seperti yang dijanjikan Allah, mati menanggungkan kutuk Allah atas kita, sehingga kita yang percaya kepadanya akan memiliki kehidupan yang sempurna bersama dengan Allah setelah tubuh kita kelak dibangkitkan. Jadi, untuk apa Yesus bangkit? Untuk membuktikan Yesus adalah Allah, Alkitab layak dipercaya, dan hanya Yesus jalan satu-satunya menuju surga. Apakah teman-teman setuju dengan apa yang saya katakan hari ini? Mari tulis pendapat waras teman-teman di kolom komentar video ini. Sekian video saya hari ini. Kiranya video hari ini bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Salam waras, salam sadar, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.